Proses penyusunan perencanaan sosial dapat dilakukan.
sosiologi sebagai pembangunan. Nah, fungsi sosiologi sebagai pembangunan supaya bisa terarah si pembangunan gitu, bisa terarah. Tulis dulu deh, tulis judulnya. Bisa terarah dan terencana. Kan setiap bangun pasti kudu aya rencanaan heula, kudu kumaha sih mau ngabangun teh. Aya tahap-tahapanana ya, aya 3 tahap untuk pembangunan teh. Aya tahap perencanaan, terus tahap pelaksanaan, terus terakhir tahap evaluasi. Tahap perencanaan kan kita rencana ya supaya kita lihat dulu di dia teh misalnya di kampung Pereng, apakah usianya produktif atau tidak. Namun usia produktif berarti yang diperlukan apa? Usia produktif teh anu masih kene bisa segala-gala dilakukan. Usia produktif teh masih kene muda. Berarti kebutuhan anak naon ya di tahap perencanaan. Kebutuhan anak yaitu biasanya orang muda itu lapangan pekerjaan, dia membutuhkan lapangan pekerjaan. Soalnya dia pembangunan teh supaya meningkatkan taraf hidupnya, naik misalnya tina dia biasa-biasa mengembangkan ilmu nu aya. Jadi dia tahap perencanaan tadi dibutuhkan cenah manusia yang produktif. Manusia yang produktif berarti aya lahan pekerjaan. Terus sudah ada lahan pekerjaan, tahap melaksanakan. Tahap melaksanakan itu ayana pengawasan apakah sudah terlaksana adanya tahap tersebut atau cuman jadi perubahan pukul gitu. Apa jadi perubahan atau cuman nama pukul gitu. Dilaksanakan tapi itu gitu pembangunan nanti. Terus aya tahap evaluasi. Tahap evaluasi mah mengevaluasi dari kegiatan ieu teh dievaluasi. Nah, tahap evaluasi teh apa tadi perencanaan dan pelaksanaan sudah terlaksana, sudah berjalan dengan semestinya. Dia itu apakah sudah aya manfaatna teu saat ieu teh? Manfaatna bagi siapa saja? Tahap evaluasi, mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan. Terus aya sosiologi teh sebagai
fungsi, ada restitutif, dan ada represif, ya, ada tiga. Dalam pemecahan masalahnya ada antisipasi, represif, dan restitutif. Dalam antisipasi mencegah masalahnya, kalian harus mempersiapkan pula apakah masalah yang timbul. Masalah yang timbul pasti misalnya kita tuh supaya tidak bermasalah dengan orang lain, berarti kudu kumaha sikap kita. Kudu bersikap baik-baik terhadap orang lain, dan itu antisipasi. Terus sikap represif teh aya pelanggar, aya nu melanggar hukum wae. Ieu masalah yang melanggar hukum. Artinya represif nya. Nah, berarti lamun dia melanggar hukum pasti aya hukumanana. Contohna lamun berkendara teu pake helm, polisi pasti ditilang kan. Nah, ieu sabalikna anu restitutif mah. Restitutif mah orang anu mendapatkan penghargaan karena dia menaati aturannya. Misalnya kan kita sebagai sekolah besok mengadakan kebersihan di tiap kelas. Nah, misalnya kelas ini menang, pasti ada penghargaan anak, namanya restitutif. Ada penghargaan karena dia mengikuti peraturan, menaati peraturan. Dari fungsi sosiologi, ya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu, mau lanjut ke bahasan yang lain? Terus ada sosiologi teh berperan, ada peran sosiologinya. Kan ini mah fungsi, yang ini peran. Peran sosiologi dalam kehidupan, ya. Sebagai riset untuk meneliti apa yang terjadi di kehidupan kita. Terus untuk menjadi konsultan untuk menjadi sosiolog, lebih gampang. Perannya untuk jadi sosiolog, terus untuk jadi sebagai praktisi. Jadi praktisi. Terus yang terakhir untuk jadi guru ataupun dosen pendidik. Jadi ini adalah peran-peran sosiologi sebagai ahli riset, sebagai sosiolog, sebagai praktisi, dan sebagai guru atau dosen yang mendidik. Sebagai riset kan kita mencari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, terus sebagai sosiolog teh dapat membantu memperkirakan pengaruh kebijakan yang ada di masyarakat.
di fenomena yang terjadi di masyarakat. Contoh penyebab gejala sosial teh ayana dari kebudayaan, aya dari ekonomi, aya dari lingkungan, terus aya faktor-faktor penyebab gejala sosial teh aya dari faktor internal, faktor dalam. Faktor internal teh sehingga nilai yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat. Sehingga ya misalnya ayana fenomena kerja bakti itu juga dari bagian gejala sosial. Terus ayana penyimpangan sosial itu juga dari gejala sosial. Itu faktor kultural, itu faktor kultural. Terus kalau faktor struktural nama keadaan yang mempengaruhi struktur yang disusun oleh pola tertentu. Misalnya adanya gejala sosial teh mempengaruhi struktur. Misalnya aya contoh dicontohkan ayana penyuluhan teh pasti mempunyai pengaruh kanu audiensna. Jadi kumaha namun kita misalnya kita itu harus dalam penyuluhan teh kita harus lamun sampah misalnya contohnya tina sampah, penyuluhan tentang sampah, apakah audiens bakal berubah ataupun cuman kumaha? Terus tadi kan ada disinggung sedikit tentang gejala sosial teh tina faktor ekonomi. Faktor ekonomi mah maksudna teh ieu mah berhubungan dengan perekonomian gitu ya. Jadi ayana tingkat pendapatan individu yang mengakibatkan gejala sosial. Sehingga kemiskinan, pengangguran, terus masalah penduduk anu makin padat kan menimbulkan pengangguran, banyaknya pengangguran makin padat penduduk teh. Terus ayana budaya mah kita teh kan di Indonesia banyak budaya di Indonesia. Terus banyak budaya, banyak suku, banyak ras gitu kan. Ini kan Chelsea ayah. Chelsea sama Wahul. Wahul tadi. Chelsea oke. Sama Bugim. Keluar ke sawah, wah keluar. Nak Fauzi. Dari segi budaya kan banyak. Terus aya budaya luar anu masuk ke kita. Nah itu disebutna gejala sosial. Mau kita ditiru misalnya ayana teh dicat rambut nya jadi warna koneng. Jadi warna koneng itu kan namanya gejala sosial, soalnya peniruan terhadap budaya yang negatif. Terus ayana kenakalan remaja juga itu dari gejala sosial. Masuknya ada gejala sosial. Terus aya lingkungan alam, gejala sosial dalam lingkungan alam.
itu mah jika aya contohna teh siga penyakit menular. Penyakit menular kan bisa aya flu, aya kamari kan COVID-19, itu juga masukna gejala sosial dalam faktor lingkungan alam. Terus aya juga dalam psikologis ke gejala, contoh gejala sosialnya siga anu gangguan jiwa ya. Terus disorganisasi jiwa ataupun aliran sesat maksudnya karena gejala sosial. Coba tulis dulu deh tadi gejala sosial. Gejala sosial adalah masalah sosial yang memengaruhi dan dipengaruhi, masalah sosial yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Gejala sosial juga diartikan sebagai fenomena sosial yang berawalan dari perubahan sosial. Terus faktor nate ada faktor penyebab gejala sosial, garis baru, faktor penyebab gejala sosial, satu, faktor kultural, merupakan nilai
nilai yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat. Faktor kaduana teh faktor struktural. Faktor struktural. Faktor struktural garis baru kan tadi satu nanti faktor kultural, kaduana faktor struktural. Struktural mah sebuah keadaan yang mempengaruhi struktur. Sebuah keadaan yang mempengaruhi struktur yang disusun oleh pola tertentu. Yang disusun oleh pola tertentu. Kita orang karena terus kan tugas teh terus ngerjakeun acan sama atos kumpulkeun ya ayeun terus beres di kelas dikirimkeun Bener aja juga. kata acan mah udah waktunya kan pas dikasih waktu. Quiz sedikit quiz punya Pak Acungnya Pak pertama kali asuh. Nah, sebutkan arti bahasa Latinnya sosiologi. Acung. Menurut istilah sosiologi dibagi menjadi dua, pertama yaitu socius dan logos. Socius yang artinya teman atau kawan dan logos yang artinya ilmu pengetahuan, yang berarti sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari teman atau kawan dan masyarakat. Sana mate? Intan. Sebutkan Bapak sosiologi. August Kom. Nama siapa? Tadi kan ada macam-macam gejala sosial. Tertulis macam-macam gejala sosial. Kan tadi ada 4. Sebutkan namanya
Ayo pemegat. Menyerah, itu menyerah. Menyerah. Aya faktor budaya, ekonomi, lingkungan alam, dan psikologi. Ya, ada 4. Coba bantu ulangi. Ekonomi, budaya, psikologi, dan lingkungan alam. Pokoknya ada 4 ya. Terus sebutkan 3 tokoh sosiologi. Iya, 3 tokoh sosiologi. Rahmat nih. Ayo. Agus Tukomte, Sunjono Soekarto, Ibnu Khaldun ya. Ini deh, sebutkan ciri-ciri sosiologi. Bersifat empiris, bersifat teoritis, bersifat kumulatif, terus bersifat non-etis. Sama ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak? Tidak. Sudah mengerti?